Selamat malam pemirsa yang budiman. Berbahagia sekali kita pada malam hari ini jumpa di depan Dhamma TV dalam seni tradisional yang kali ini kita agak tampil beda. Kita akan mengetengahkan masalah mocopat. Mungkin ini jarang sekali didengar oleh para pendengar. Dan pada malam hari yang berbahagia ini saya didampingi oleh Ibu Sukesi, Sugeng Dalu Bu. Sugeng Dalu. Iya, matur nuwun. Dan juga yang tidak asing lagi, mungkin para pemirsa juga sering melihat, Ki Dalang Sapani Anom Carito. Sugeng Dalu Pak Pani. Sugeng Dalu. Iya, sehat ya Pak Pani. Sehat walafiat. Wah, ini tesih kata pun nggih. Oh, tasih kata. Para pemirsa, dalam rangkaian mocopat kita selalu sering mendengarkan tembang-tembang yang saat ini sangat banyak sekali sudah tidak diketahui lagi oleh para pemirsa, bahkan mungkin para generasi muda kita yang sudah tidak mengenal lagi. Kita coba pada malam hari ini kita ketengahkan dengan satu tembang mocopat terlebih dahulu, yaitu Pucung Katuran Bekasi. Ngelmu iku kelakone kanthi laku leka selawan kas tegese kas nyanto sani satya budya pangekase dur hangkara. Biuh. Suwantenipun Bekasi kok tesih kedap-kedap ngaten. Nun sewu tesih mbok bilih setunggal menika rumiyin. Nggih. Katuran Pak Pani. Inggih. Kinten-kinten menika kala wau pekawis menapa tembang kala wau. Cobi dipun jlentrehaken. Tembang Pucung menika kala wau. Inggih. Menawi suraosipun ngelmu iku kalakone kanthi laku. Lekase lawan kas tegese kas nyantusani setya budya pangekese dur angkara. Ini di bahasa Indonesia kan atau Jawa atau campuran? Prayogi campur sari kemawon. Campur sari, nggih. Wadon boten campur sapi. Nggih, monggo aturan. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Ngelmu itu adalah yang selalu kita cari. Mulai ngelmu yang umum di kampus maupun ilmu di dalam ritual atau kebatinan itu selalu kita cari. Maka lekase lawan kas. Mencari ngelmu adalah harus dengan rasa yang kuat. Kas artinya kuat. Harus rasa yang selalu kuat di dalam menempuh ilmu itu sendiri. Baik ilmu yang umum, pelajaran dari kampus-kampus, maupun ilmu kebatinan atau kejawen, dan lain sebagainya. Tegese kas nyantusani, artinya dengan tekad yang kuat, itu akan membuat kekuatan kita untuk mendapatkan sang ilmu itu sendiri. Tegese kas nyantusani, setya budya pangekese dur angkara. Perlu diketahui, bahwa sebetulnya apa yang menjadi hambatan untuk mencari ilmu, untuk menggali ilmu, untuk menggali kawruh adalah pada diri kita sendiri. Yang mana di badan kita, pada diri kita itu selalu ada nafsu yang ingin malas, nafsu yang ingin marah, nafsu yang ingin makan saja, tapi juga ada nafsu yang baik, manakala nafsu itu bisa menuntuni kita untuk berbuat yang baik-baik. Itu artinya pucung yang pertama tadi. Ngaten nggih, Pak Jawari. Nggih, Pak itu. Matur nuwun sanget. Para pemirsa, jadi inti daripada pucung yang pertama tadi adalah segala sesuatu baru bisa dapat kita peroleh
apabila kita laksanakan dengan benar, dengan kesabaran, dan tidak neko-neko dalam arti menuju ke arah ilmu yang tepat yang menjadi sasaran. Dan saat ini kita menghadapi situasi kenegaraan kita yang sedang porak-poranda katanya. Mungkin banyak orang-orang pintar di negara ini, tapi pada saat untuk mencapainya tadi dengan jalan-jalan yang mungkin tidak sesuai dengan arah yang sebenarnya. Kira-kira demikian para pendengar. Kita istirahat sejenak, kita akan jumpa di setelah istirahat ini. Terima kasih para pemirsa masih bersama kami di dalam seni tradisional yang kali ini kita ambil tema tentang mocopat. Tadi sudah ditembangkan pucung yang pertama. Sekarang akan oleh Bu Kesi akan disampaikan pucung yang kedua ini Bu nggih. Monggo aturan. Angkara gong neng anggung gumulung kekolonganira trilaka kare kongsi yen den umbar hambabar dadi rubeda. Sampun, Pak. Matur nuwun Bu Kesi. Itu yang pupuh kedua nggih. Pegawis pucung kalawa nggih. Nggih. Pak Sapani, Dalam kinten-kinten artosipun pupuh kalih pegawis tembang pucung niku kala wau napa katuran? sambetipun kalian yang pucung ingkang angka setunggal kala wau, Pak. Menawi pucung angka setunggal ngelmu iku kalakone kanthi laku. Lekase lawan kas tegese kas nyantusani setya budya pangekesing dur angkara. Ingkang angka kalih angkara gung neng angga anggung gumulung. Gegolonganira triloka lekering kongsi yen den umbar ambabar dadi rubeda. Jadi hawa nafsu yang tadi saya katakan selalu menggoda kepada kehidupan kita, di sini selalu berperang. Makanya para sepuh kadang-kadang paring dawuh menyabda musuh yang sukar dikalahkan itu adalah musuh diri sendiri. Dirinya sendiri. Yaitu nafsu. Maka itu apabila kita bangun tidur itu sudah kita berperang sebetulnya. Sang hidup ini berperang dengan ajaan nafsu-nafsu tadi. Maka dari itu di sini ada triloka lekering kongsi yen den umbar ambabar dadi rubeda. Tri artinya tiga, loka itu jagat atau bawana. Di dalam Islam hidup itu adalah hidup di alam dunia, alam barzah atau alam kubur dan alam akhirat. Maka siapakah yang nantinya akan menuntuni kita hidup ayem tentrem di dunia, alam kubur atau alam barzah, yaitu nafsu-nafsu yang baik. Ya mungkin kalau enggak tidak keterlaluan saya sebut saja nafsu supiah itu ada. Nafsu yang senang dengan harta benda keindahan. Lalu nafsu amarah, amarah itu nafsu yang merah yang terdapat pada telinga. Maka apabila orang itu marah mesti telinganya merah, jepopong bahasa Jawa. Terus nafsu mutmainah itu pada tutuk, yang senangannya makan, tidur, ngerasani wong, meri, drengki, dan lain sebagainya. Hanya nafsu putih katanya mutmainah itulah yang selalu mau berbuat kebaikan, demen welas, asih, selalu mau mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala apabila agama Islam. Maka itu kita berhati-hati, dan kalau kita digulung mulai di dunia ini oleh nafsu-nafsu yang jahat tadi, ya nanti kita akan kebak dosa. Mungkin di alam barzah juga akan ada dosa, akan ada siksa, begitu juga di akhirat
tidak akan menemukan pintu surga. Kiranya begitu, begitu, Pak Kisawani. Kiranya begitu. Atur nuwun nggih. Nggih. Para pemirsa yang budiman, nampaknya kisah tentang Pucung tadi banyak menyangkut masalah manusia, terutama yang berkaitan dengan nafsu. Pada dasarnya, manusia itu mempunyai 3 watak yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan selalu dimiliki oleh manusia itu sendiri. Karakter pertama adalah semat. Semat itu keinginan untuk memiliki. Jadi antara nafsu tadi ada seperti itu. Dan adalah wajar manusia selalu seperti itu. Ingin memiliki. Ingin memiliki itu bisa dengan cara tidak benar, bisa dengan cara yang benar. Dan yang kedua, mempunyai watak derajat. Derajat itu tiap manusia adalah wajar jika memiliki keinginan untuk mempunyai kedudukan dan kekuasaan. Itu yang akan dicapai oleh manusia itu sendiri. Sementara yang ketiga adalah keramat, gila, hormat. Dan semua manusia memiliki ketiga karakter tadi. Semat, derajat, keramat. Sementara tadi dijelaskan dalam tembang bagaimana mengendalikan nafsu-nafsu itu sendiri. Jadi kalau saya istilahkan di dalam ajaran Ki Ageng Surya Mentaram, ketiga semat, derajat, keramat itu merupakan binatang di dalam tubuh kita yang dinamakan sapi. Memang kalau komplit sih 11 karakter itu, tapi saya serap menjadi 3 dan itu merupakan sapi-sapi yang harus dikendalikan. Dan ini tidak mudah, para pemirsa. Kenyataan membuktikan saat ini para pemimpin bangsa, para pejabat, apa yang terjadi? Semua itu ya karena semat, derajat, keramat tadi. Ada yang gila hormat, ada yang ingin kekuasaan, ada yang ingin memiliki dengan berbagai cara, sampai-sampai negara ini adalah negara nomor 4 di bidang korupsi. Juara kan kita ini. Para pemirsa, apapun yang terjadi sekarang, bagaimana kita mengendalikan nafsu? Kembali kepada diri kita masing-masing sesuai dengan yang ditembangkan oleh Bu Kesi tadi dan yang dijelaskan oleh Pak Sapani. Oleh karena itu para pemirsa, jangan bosan untuk mendengarkan acara di dalam Dhamma TV ini. Kita istirahat sejenak, akan menuju ke yang ketiga setelah istirahat ini. Pemirsa, kita lanjutkan episode yang kali ini dengan tembang yang berbeda. Yang tadi Pucung Dua Pupuh, sekarang akan ditembangkan apa Bu Kesi? Dandang Gulo. Dandang Gulo, monggo katuran. Pamedere wasitaning ati cumantaka hani rupa jangga dahat muda ing batine nanging kadah kinunggong datan weruh yen keh ngesemi hameksa hangrumpaka basa kang kalantur tutur kang tulo-tulo tinalaten linuruh lawan ririh merih pada ngingsas mito. Indah sekali para pemirsa.
Kalau menapa Bu Kesi? Dandang gula, Dandang Pak. gula, dandang gendis. Wah, Nggih. indah sekali pemirsa. Alangkah lebih indahnya kalau bangsa kita ini, terutama yang muda-muda, juga bisa menikmati tembang-tembang semacam ini. Kepada Ki Sapani, Inggih. menapa kinten-kinten wasipun tembang kalau Pak Sapani? Monggo katuran. Menawi wosipun wong mung iso ngomong ora iso nglakoni. Ah, nggih. Orang hanya bisa bicara, tapi dia sendiri sosialisasinya setiap hari tidak bisa buat contoh. Karena pertama bahasa tembangnya pamedaring wasitaning ati cuman toko aniru pujangga. Jadi berani menirukan ulama, berani menirukan pujangga. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia, kemauan hati ingin mengeluarkan bahasa yang berkaitan dengan kasepuan. Dengan memaksakan diri, wani mejang, mulang, memberi petuah-petuah, ngilmu, sing karepe memang yang dikatakan baik. Tapi sayang, orang itu masih muda ing batine di dalam tembang ini. Wong kuwi jane atine jeh enom. Dadi wani niki mewani-wani kepeksa, memaksa cara wong lunga, andai kata orang bepergian, bekalnya belum banyak. Maka dari itu dengan pulangnya, dengan bahasa tuturnya yang selalu muluk-muluk, padahal orang itu setiap harinya kok tidak sama yang dikatakan, itu banyak kange semi di dalam tembang ini, Ya, gitu. akeh sing mesem. Jadi kalau bahasa yang agak lucu, nek ngono ya ombeyoan, jadi mau bisa ngomong, ya. Jadi yang dimaksud kalau bicara itu ya budi, cak ing lati lan pakarti kudu nyawiji. Apa yang dikatakan dengan perbuatan itu harus pas dan harus nyawiji. Kiranya lebih kurangnya itu Pak penjabaran saya masalah. Ngaten Pak Sapani nggih. Waduh, matur nuwun sangat Pak Sapani. Pemirsa, kira-kira intinya itu menunjukkan orang yang sombong. Gung adiguna. Dia merasa selalu serba bisa. Namun setelah dia capkan, ternyata banyak yang bisa salah, tapi dia tidak merasa. Dan saat ini, kalau para pemirsa selalu memperhatikan apa yang ditayangkan oleh TV-TV nasional, itu kelihatan sekali lah bagaimana karakter-karakter yang tidak mau kalah, ungkul istilahnya, gung adiguna, dia merasa menang sendiri, merasa besar sendiri, merasa benar sendiri, walaupun di dalam prakteknya kenyataan sebaliknya. Ini harus kita waspadai para pemirsa, terutama pada anak-anak didik kita, generasi muda. Monggo kita belajar dulu yang benar, berikan ilmu-ilmu bekal-bekal yang cukup. Ini tidak terbatas kepada anak muda dan orang tua loh ya. Kita seluruh manusia. Kadang-kadang yang tua merasa lebih pintar dari yang muda. Ternyata keliru, sangat keliru. Karena kepandaian yang tua-tua ini kadang-kadang hal yang tidak mendasar, tapi merasa lebih karena dia merasa lebih dulu lahir. Nah ini para pemirsa juga harus mewaspadai pada saat ngendikan, memberi petunjuk kepada putra-putra, kepada anak-anak kita, kepada generasi muda, harus memiliki tepo seliro. Bagaimana? Apakah yang saya katakan ini bisa saya rujuk dengan orang yang kita ajak bicara? Sehingga tidak mencari menangnya sendiri, tidak merasa lebih benar daripada orang yang diajak bicara. Karena kalau kita ingat bahasanya emputan tular pada zaman Majapahit, tanhana dharma mangrua, yang artinya tidak ada kebenaran itu yang bisa diduakan. Siapa itu? Hanya pencipta hidup ini. Itulah kira-kira para pemirsa yang budiman di dalam kisah tembang nopo kalau Dandang gula. Dandang gendis ya, dandang gula yang dijelaskan oleh Ki Sapani bahwa kesombongan-kesombongan yang ada sekarang, mari kita cut kembali, kembalikan kepada jati diri bangsa yang selama ini sudah dikenal sangat memiliki tata krama, sangat memiliki budi pakarti yang luhur. Monggo kita terapkan kembali, kita cari kembali tata krama budi pakarti yang luhur,
supaya kesombongan-kesombongan tidak muncul. Bahkan secara umum kalau kita sering membahas, kita sering melihat media, baik TV maupun koran, banyak bahasa-bahasa yang diucapkan oleh pemerintah tidak diketahui oleh masyarakat, tidak dimengerti oleh masyarakat. Bahkan sampai-sampai para sesepuh agama, para tokoh agama itu membicarakannya memberitahukan kepada pemerintah, itu pun juga tidak mau didengar. Nah inilah, kita tidak ketemu dengan cara seperti ini. Oleh karena itu pemeriksa, mari pada event yang sekarang ini kita hayati satu, yang pertama tadi mengenai kepribadian kita tentang cara ngilmu, yang kedua tentang kesombongan karakter manusia, dan nanti kita akan masih ketemu di episode akan datang juga masih dalam Mocopat. Untuk malam hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Hayu, 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 rahayu ingkang pinanggi. Rahayu ingkang pinanggi.